Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Nah pemirsa di rumah seperti biasa, Dokter Kito senantiasa hadir dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah pada kesempatan kali ini Dokter Kito hadir dengan tema leptospirosis. Nah pemirsa, leptospirosis ini salah satu ancaman penyakit yang sering terjadi pada musim hujan dan khususnya pada wilayah yang terendam banjir. Nah mari bersama-sama saya mengajak kepada pemirsa untuk membahas bersama dengan narasumber kita hari ini. Sebelum saya perkenalkan siapa narasumbernya, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa bagi yang ingin bertanya, boleh langsung saja komen pada Instagram @tvri_bengkulu dengan edisi postingan Dokter Kito hari ini. Nah juga pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp dengan nomor 0851 7676 4648. Sudah hadir bersama dengan saya narasumber, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Dokter Putri Santri. Pagi. Luar biasa, apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah dokter, ini kita pada hari ini membahas mengenai leptospirosis dok. Ini kan penyakit yang sering terjadi pada musim hujan. Sementara kita udah mulai peralihan menuju musim hujan ya dok ya. Ini menarik sekali informasinya tentunya. Bisa kita langsung saja mendengar apa itu sebenarnya leptospirosis, kemudian dampaknya, cara pencegahannya seperti apa. Boleh ya dok ya? Boleh, siap. Baik, silakan dok. Oke, sebelumnya saya mungkin memberikan gambaran secara umum dulu ya definisinya. Leptospirosis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Nah, bakteri ini dia dibawa oleh hewan pengerat yang paling utama, reservoir utamanya itu adalah tikus. Nah, nanti penyakit ini akan bermanifestasi atau menimbulkan gejala seperti demam, kemudian nyeri otot, sakit kepala, mual muntah, nanti terkait dengan organ target dari penyakit ini. Untuk lebih lengkapnya kita bahas pakai materi ya. Baik dok. Oke. Jadi nama bakterinya Leptospira ya dok ya? Leptospira. Nanti kita lihat bentukan Leptospira itu seperti apa. Dia nggak bisa kita lihat langsung pakai mata telanjang ya, harus pakai mikroskop, dan itu pun harus pakai mikroskop yang medan lapangan gelap ya. Nih, leptospirosis ini adalah infeksi zoonosis, artinya dia ditularkan dari hewan ke manusia ya, bukan manusia ke manusia. Terus umum di dunia yang disebabkan oleh Leptospira sp, bakteri gram negatif ya, golongan Spiroseta. Dan ini yang paling utama reservoirnya itu artinya pembawa itu adalah tikus. Kalau kita bilang hewan pengerat kan banyak ya, ada tikus, ada anjing, ada babi, ada tupai, hamster ya. Tapi yang paling utamanya yang pembawa bakteri ini adalah tikus, dan memang kejadiannya paling banyak itu disebabkan oleh tikus, walaupun pada beberapa penelitian itu pada anjing ataupun babi ya itu tetap ada juga. Kemudian bakteri ini ada di dalam tubulut ginjal. Jadi di dalam ginjalnya si tikus itu dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Kemudian dikeluarkan melalui urin atau air kencing ya. Air kencing dari tikus yang nanti akan menginfeksi baik itu mungkin tanah atau air, atau mungkin kalau kita punya makanan yang tidak ditutup, rumahnya banyak tikus, terus pipislah dia di sana, itu bisa juga ya. Oke. Dan itu berarti menempel bakterinya ya dok ya? Ya, nah kalau kita bilang bakterinya menempel ya kalau kata Julia. Jadi bakteri itu nggak langsung mati nih. Misal dia pipis di air, di genangan air ya, si tikusnya ya, pipis di situ. Kemudian di air dia tuh bisa tahan sampai 16 hari. Kalau di tanah dia lebih lama lagi sampai sekitar 24 hari begitu. Jadi secara epidemiologi atau angka kejadiannya ternyata penyakit ini tuh bukan cuma di Indonesia ya, walaupun Indonesia lumayan sering banjir ya, tapi ternyata ini jadi masalah seluruh dunia ya. Itu ya, insiden di Amerika sekitar 0,02 sampai 0,04 kasus per 100.000 penduduk. Memang sedikit ya kalau kita lihat, tapi ada ya. Terus juga ada di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah,
kemudian Asia Tenggara ya, berarti Indonesia masuk, terus ke Kepulauan Pasifik. Terus leptospirosis ini kadang-kadang dapat menyebabkan wabah, jadi memang kejadiannya itu banyak orang yang terkena. Nah, leptospirosis ini lebih sering terjadi pada laki-laki dewasa. Jadi bukan karena kalau kita ngomongin infeksi itu nggak pilih-pilih ya. Oh dia mau menginfeksi laki-laki, oh ini mau menginfeksi perempuan. Bukan, tapi karena terkait dengan kegiatan sehari-hari, kemudian pekerjaan. Karena apa tadi kan ini kita ngomongin tikus. Tikus itu suka ya di tempat-tempat yang basah, di tempat-tempat yang lembab, di tempat-tempat yang kotor. Dan ini terkait juga dengan risiko yang paling tinggi, paling besar untuk terkena leptospirosis ini. Contohnya adalah petani ya. Petani kan sering membajak sawah, kemudian daerahnya basah ya. Lembab begitu dok ya. Lembab, banyak airnya. Kemudian nelayan juga. Terus mungkin orang-orang petugas kebersihan itu kan banyak mungkin membersihkan sampah atau mengangkut sampah. Ternyata di sekitarnya itu karena kotor ada tikusnya. Kita nggak tahu tikus mana yang membawa bakteri tersebut ya. Tidak semua memang, tapi karena kita tidak tahu bakteri itu menginfeksi tikus yang mana, jadi lebih baik kita menghindari ya. Kalau bisa pakai sepatu boot, intinya melindungi bagian kaki biasanya yang terkena. Oke, nah kita bahas tentang gambar ini ya. Di bawah ini ada gambar. Jadi awal mulanya bakteri Leptospira itu menginfeksi si tikus ya. Tinggallah dia di ginjalnya tikus, akhirnya dikeluarkan melalui urin. Ketika tikusnya ini buang air kecil, dia akan mengenai air di sekitar tempat dia tinggal ataupun di tanah di mana tikus itu tinggal, atau mungkin tadi tempat makanan minuman ya. Kemudian nah selain si tikus juga ada hewan pengerat lainnya nih. Ada kambing, babi, kuda, anjing ya yang juga bisa membawa bakteri itu, tapi memang reservoir utamanya adalah si tikus. Nah, terus ada individu, ada manusia nih, misal manusia ini seorang petani begitu, terus nggak pakai sepatu, ada luka di kakinya, jadi infeksi dari urin tikus ini, kalau kulitnya tuh utuh, dia insya Allah nggak terkena ya. Biasanya itu yang terkena adalah kulit yang tidak utuh, dalam artian ada luka lecet atau mungkin luka robek di sekitar sana, dan juga bisa menginvasi ke mukosa. Mukosa itu seperti bibir, mata ya, kemudian mukosa hidung. Biasanya kalau yang lewat mukosa itu misal nih ada tikus buang air kecil di makanannya nggak ketutup, terus kita makan, nah itu kan lewat mukosa bibir, nah kena lah di sana gitu. Kalau misalnya tadi Julia bilang sekarang musim hujan, ini sangat sering nih pada keadaan lembab, pada keadaan banjir, itu kan lumayan kotor ya, lumayan kotor, ada tikus di sana, pipis dia, kita nggak tahu, airnya sudah tercemar, ternyata kita jalan, ada luka nih misalnya di kakinya, atau ada lecet, sedikit kebuka, kena lah infeksi dari air kencing tikus itu, akhirnya bisa menginfeksi sampai ke seluruh tubuh. Nanti kita bahas gejala-gejalanya apa saja ya. Oke. Berarti kayak di genangan itu juga ada kemungkinan ya dok ya? Ya, di selokan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita punya luka, memang kenapa kita sarankan biasanya tuh ditutup ya, walaupun cuma sekedar luka lecet aja, karena kita nggak pernah tahu ada bakteri apa yang bisa masuk lewat luka yang lecet ataupun luka terbuka. Oke. Ini gejala-gejala yang bisa ditimbulkan. Kalau dilihat ini benar luas ya, mulai dari mata, terus ada pencernaan juga, ke kulit, ke kepala, semuanya bisa kena. Karena ini infeksinya ada 2 fase nih ya. Di sini ada 2 fase leptospirosis. Jadi leptospirosis ini enggak langsung menginfeksi ya, misalnya detik ini terkena infeksi terus langsung enggak. Dia ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu waktu ketika infeksi itu masuk ke dalam tubuh kita sampai menimbulkan gejala, dan itu bisa sampai 2 sampai 30 hari. Tapi mostly atau paling sering itu di sekitar 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Misal banjir hari ini, kita tenang-tenang aja nih, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu,
Ternyata kita nggak tahu ada air kencing tikus. Seminggu lagi kan banjirnya misalnya udah nggak lagi, tapi kita muncul nih gejalanya seperti apa nih? Demam, matanya merah, perutnya nyeri. Itu sangat tidak spesifik ya, maksudnya penyakit flu lainnya juga ada nih gejalanya sama, begitu kan? Berarti mirip-mirip ya dok ya? Iya, mirip-mirip. Dok, nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.